Oke guys, balik lagi bersama gue di pemrograman cepat ya. Kali ini kita membahas tentang abstract class ya di Java yang ya ini cukup apa ya? Cukup membingungkan sih. Cuma mari kita bahas ya. Oke. Sebelumnya kita buka ya, bikin file new Java project ya. Kita bikin project baru. Kita kasih nama abstrak aja ya. Coba gue sengaja dibedain terakhirnya huruf K, takutnya ada konflik dengan keyword abstrak ya. Jadi biar nggak ada konflik, gue klik finish ya. Lalu kita bikin kelas ya. Klik kanan new di kelas ini, klik, dan kita kasih nama abstrak tutorial. Abstrak tutorial. Ini default aja. Oke, klik dan finish. Oke. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan adalah abstrak tutorial. Kita bikin kelas dog ya. Seperti ini nih. Bisa seperti ini ya. Lalu kita masuk ke mainnya. Nah, ini kita coba jalanin ya. Ini jalan ya, bar kan, gonggong ya, bar. Nah, ini kan kelas biasa. Nah, kalau abstrak ya, kalau abstrak itu gini guys, kita kasih nama abstrak. Sini ya, dan kita bikin kelas yang lain ya, kelas jadi kayak penghubungnya. Jadi misalnya kelas Chihuahua ya. Nah, pakai extend saya. Jadi dengan kata keyword extends dog kita bisa melakukan metode-metode yang ada di dog gitu. Oke. Lalu kita ganti ya si dognya ini. Nah, udah kayak gini ya. Oke, lalu kita save ya. Dan kita jalani. Nah, ini baru jalan ya. Jadi ini kelas abstrak ya. Dan ini sama. Jadi kelas abstrak itu kita perlu kayak semacam kelas apa ya, penghubung ya. Jadi kelas Chihuahua ini penghubung ya ke dog gitu. Oke. Nah, di sini kita juga bisa ngeprint si breed ini ya. Jadi kita bisa ngeprint si breed. Kita coba ya. Nah, isi breednya ada walaupun 0 ya, karena ini belum terisi. Oke, sekarang kita hapus dulu ya.
Oke. Lalu kita masuk ke Oke, kita masuk ke implement abstract method ya. Jadi kita coba kita coba gini. Nah, ini bisa kan si pup ya. Jadi kita implement public abstract void pup ya, kayak gini. Dan ini lucunya kalau kita hapus ya, si public abstract void pup ini kalau kita hapus masih jalan kayak gini. Kita coba, ini masih jalan. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kita harus mengadakan baris ini gitu ya? Ini tuh kayak jadi apa, semacam ngelis gitu ya. Jadi lebih, kode kita lebih terorganisir gitu. Oke. Lalu selain ini apa ya? Apa bedanya dengan interface? Oke, interface ya. Interface kita coba copy aja nih dari sini ya. Nah, cuma bedanya, ini kan gua copy nih. Bedanya kalau di interface ini tidak boleh ada nih, coba observable do not specify body. Jadi kalau di interface tidak boleh ada implementasi gitu guys. Jadi nggak boleh ya. Jadi kalau void bark doang tuh boleh. Nah, ini boleh kan? Oke. Jadi maka kita hapus saja ya. Dan ya ini masih jalan ya. Lalu kalau implementasinya kayak gimana ya? Kalau misalnya kayak gini ya, interface ini kita ubah dognya dog interface ya. Dog interface extension diganti dengan implement. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa menggunakan si interface ini. Oke. Ya kayak gitulah. Kita balikin lagi deh. Oke. Kurang lebih begitu guys, tentang abstract class ya. Jadi abstract class ini sebenarnya abstract class ini kelas yang belum jadi gitu guys. Jadi di sini kan
Di sini kan ditulis public abstract void pup. Si pup ini kan belum terdefinisi kan. Di abstract class itu kelas yang belum terdefinisi. Nanti didefinisikannya di kelas lain ya. Kayak di sini kelas Chihuahua ya. Di sini baru ada definisi dari public dari si method pup ini gitu. Ya begitulah. Jadi itu abstract class, semoga bisa dipahami ya. Thank you.